Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Kita masuk di tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Apa saja muatan di pembelajaran 1 dan 2? Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua ada IPA KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu yang ketiga ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keempat ada PPKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada SBDP KD 3.4, memahami karya seni rupa teknik tempel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dengan teliti. Keempat, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan tepat. Lalu yang terakhir, siswa mampu membuat karya seni kolase dengan kreatif. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, langkah-langkah untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yaitu yang pertama, membaca teks atau membaca buku dengan saksama yang akan kita baca. Lalu yang kedua, catat setiap pokok bacaan masing-masing paragraf. Lalu yang ketiga, buatlah masing-masing pertanyaan dari tiap paragraf dan jawaban dari pertanyaan yang kita buat disesuaikan dengan yang ada pada paragraf tersebut atau paragraf yang sudah kita baca. Nah, ada beberapa jenis kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan, yaitu ada apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan. Lalu ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan biasanya untuk menanyakan seseorang. Lalu ada kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu ada kata tanya mengapa yang biasanya digunakan untuk menanyakan
suatu sebab atau alasan. Lalu ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses atau langkah-langkah. Oke, yang selanjutnya kita masih di pembelajaran 1, muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8, yaitu menjelaskan tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu tahapan pertumbuhan tanaman padi yang pertama, benih atau bijinya dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam agar berkecambah. Lalu yang kedua, biji atau benih tadi akan tumbuh hingga muncul bakal akar dan tunasnya menonjol keluar. Lalu yang ketiga, selanjutnya tanaman padi akan berbunga hingga gabahnya matang, berkembang penuh, dan berwarna kuning. Kemudian padi pun siap untuk dipanen. Itulah tadi tahapan pertumbuhan dari tanaman padi. Oke, yang selanjutnya kita masih di pembelajaran 1. Kali ini kita masuk di muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1, mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Nah, yang pertama keadaan geografisnya yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya atau tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai yang pertama, lahan perkebunan, yang kedua peternakan, dan yang ketiga tempat rekreasi. Nah, pada umumnya penduduk di dataran tinggi ini biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perkebunan teh. Nah, perkebunan teh ini banyak sekali kita temui di dataran tinggi. Kenapa? Karena suhunya sangat cocok untuk pertumbuhan teh. Oke, yang kedua, bentuk geografisnya yaitu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, lahan pada dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama ada padi. Pertanian padi termasuk contoh dalam pemanfaatan di dataran rendah. Yang selanjutnya ada tebu. Nah, tebu ini adalah bahan dasar untuk membuat gula. Lalu yang selanjutnya ada kelapa sawit. Nah, berikut ini juga ada hasil peternakan yang dapat ditemui di dataran rendah. Seperti contohnya, ada kambing dan ikan lele. Nah, biasanya mata pencaharian penduduk yang ada di dataran rendah ini meliputi yang pertama, ada petani, yang kedua ada peternak, dan yang ketiga adalah buruh pabrik. Nah, yang ketiga yaitu keadaan geografis yang terakhir yaitu adalah pantai. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pada umumnya daerah pantai ini tanahnya bersifat landai dan berpasir. Nah, berikut ini adalah beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut, dan masih banyak lagi hasil-hasil laut lainnya.
Lalu yang selanjutnya, dari pemanfaatan di pantai, yang selanjutnya ada pertanian garam. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Lanjut. Yang ketiga ada sebagai pelabuhan. Nah, berikut ini adalah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah pantai. Yang pertama ada nelayan, yang kedua peternak ikan atau disebut juga bisa juga dengan nelayan. Yang ketiga petani kelapa, yang keempat ada petani garam, dan yang terakhir adalah penjaga pantai. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua. Kita masuk muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, manfaat dari tumbuhan ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita sendiri berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga harus memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Nah, contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan yaitu buku tulis yang berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas sebagai alat untuk menulis. Nah, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk di muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Di sini yaitu langkah-langkah membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni yang baru. Nah, berikut ini bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat seni kolase. Yang pertama, ada ranting kering, lalu ada juga daun kering. Lalu yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan bunga kering dengan mengambil sobekan-sobekan dari tiap lembar bunga-bunga kering tersebut. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan biji-bijian untuk bahan membuat kolase. Nah, media-media yang biasanya digunakan untuk menempelkan seni kolase, yang pertama bisa menggunakan sebuah papan, lalu bisa juga dengan menggunakan selembar kertas. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat seni kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat atau bahan alam yang mudah ditemukan. Seperti contohnya daun-daunan dan bunga kering. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Dan yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Oke, untuk lebih jelasnya langkah-langkah membuat kolase, kalian bisa lihat di buku tematik 4C halaman 13. Di sana dimuat tahap-tahap untuk membuat kolase. Oke, lanjut. Nah, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan buku tematik 4C halaman 6. Lalu yang kedua masih di buku yang sama,
buku tematik 4C, halaman 8, kerjakan nomor 4 bagian A, B, C, dan D. Lalu yang terakhir masih di buku yang sama, buku tematik 4C, halaman 15, kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.